Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas daring Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 8. Kali ini kita akan mempelajari tentang mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dan menjauhi yang haram. Adapun kompetensi dasarnya, yang pertama, meyakini ketentuan makanan dan minuman yang halal dan haram berdasarkan Al-Quran dan hadis. Yang kedua, menghayati perilaku hidup sehat dengan mengonsumsi makanan dan minuman halal. Yang ketiga, memahami ketentuan makanan dan minuman yang halal dan haram berdasarkan Al-Quran dan hadis. Yang keempat, menyajikan hikmah mengonsumsi makanan yang halal dan bergizi sesuai ketentuan dengan Al-Quran dan hadis. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai, yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian makanan halal dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan jenis-jenis makanan dan minuman halal dengan benar. Yang ketiga, peserta didik mampu menunjukkan jenis dalil nakli tentang makanan dan minuman halal dengan benar. Yang keempat, peserta didik mampu menyebutkan pengertian makanan dan minuman haram dengan benar. Yang kelima, peserta didik mampu menunjukkan dalil nakli tentang makanan dan minuman haram dengan benar. Yang keenam, peserta didik mampu menyebutkan jenis-jenis makanan dan minuman haram dengan benar. Yang ketujuh, peserta didik mampu menjelaskan manfaat mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dengan benar. Dan yang kedelapan, peserta didik mampu menjelaskan akibat makanan dan minuman yang haram dengan benar. Yang pertama, makanan halal. Apa itu makanan halal? Makanan halal adalah makanan yang boleh dimakan menurut ketentuan syariat Islam. Bagi seorang muslim, makanan yang dimakan harus memenuhi dua syarat, yaitu yang pertama halal. Halal artinya diperbolehkan berdasarkan ketentuan syariat Islam. Dan yang kedua, thayyib. Apa itu artinya thayyib? Thayyib artinya baik, mengandung nutrisi, bergizi, dan menyehatkan. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Maidah ayat 88 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba. Wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Artinya, dan makanlah dari apa yang diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal lagi baik. Dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Quran Surah Al-Maidah ayat 88. Bagi seorang mukmin atau seorang muslim, makanan dan minuman itu sangat berarti dalam kehidupan. Makanan dan minuman yang kita konsumsi tidak asal mengenyangkan saja, tidak asal mengenyangkan perut saja, tetapi juga harus halalan thayyibah. Apa itu halalan thayyibah? Halal lagi baik makanan dan minuman apa yang kita konsumsi. Adapun halalnya makanan dan minuman meliputi 3 kriteria, yaitu yang pertama halal dari segi wujudnya atau dari zatnya. Yang kedua, halal dari segi cara mendapatkannya. Dan yang ketiga, halal dalam proses pengolahannya. Dari 3 kriteria ini kita harus perhatikan dengan baik-baik ya. Selanjutnya, jenis-jenis makanan halal menurut wujudnya. Yang pertama, makanan yang disebut halal oleh Allah dan Rasul-Nya. Menurut hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi, yaitu apa yang dihalalkan oleh Allah dalam kitabnya adalah halal, dan apa yang diharamkan oleh Allah dalam kitabnya adalah haram. Dan apa yang didiamkan tidak diterangkan, maka barang itu termasuk yang dimaafkan. Jadi
Allah itu sudah mengatur segalanya ya. Jadi apa yang Allah katakan halal dalam kitabnya itu halal, dan apa yang diharamkan oleh Allah maka hukumnya haram, dan apa yang tidak diterangkan dalam Al-Quran dan Al-Hadis maka barang itu dimaafkan. Selanjutnya yang kedua, makanan yang tidak kotor dan tidak menjijikkan. Dalam Quran surah Al-A'raf ayat 157 Allah berfirman, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka. Siapa yang menghalalkan dan yang mengharamkan? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, makanan yang tidak mendatangkan madorot, tidak membahayakan kesehatan tubuh, tidak merusak akal, serta tidak merusak moral dan akidah. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 168, Allah berfirman, "Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu." Selanjutnya yang kedua, makanan haram. A. Semua makanan yang langsung dinyatakan haram dalam Quran surah Al-Maidah ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih. وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلى ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق, yang artinya diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan anak panah, karena itu perbuatan fasik. Quran surah Al-Maidah ayat 3. Jadi Allah sudah mengatur kita dalam masalah makanan dan minuman haram, sudah diatur oleh Allah di dalam Al-Quran dan Al-Hadisnya. Di sini dalam Al-Quran surah Al-Maidah sudah dijelaskan sama Allah. Diharamkan bagi kamu, berarti tidak boleh memakan yang ada dalam Al-Quran surah Al-Maidah. Yang pertama, kita tidak boleh memakan bangkai. Kita tidak boleh memakan darah. Kita tidak boleh memakan daging babi. Dan kita pun tidak boleh memakan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali sempat kamu sembelih. Jadi ketika itu binatang yang tercekik atau terpukul atau yang jatuh atau ditanduk atau diterkam binatang buas, dia belum mati, terus kamu sembelih, maka itu halal dagingnya untuk kamu. Tapi kalau sudah mati, itu diharamkan karena termasuknya dalam kategori bangkai. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala. Dan diharamkan pula mengundi nasib dengan anak panah, karena itu perbuatan fasik. Seperti itu. Selanjutnya, yang B, semua jenis makanan yang mendatangkan madorot atau bahaya terhadap kesehatan badan, jiwa, akal, moral, dan akidah. Allah berfirman dalam Quran surah Al-A'raf ayat 33 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batana wal ithma wal baghya bighairil haqq. Artinya, katakanlah Muhammad, Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi,
perbuatan dosa, dan perbuatan zolim tanpa alasan yang benar. Quran Surah Al-A'raf ayat 33. Kemudian yang C, semua jenis makanan yang kotor dan menjijikan. Ini termasuk adalah makanan yang haram. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 157 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuhillu lahumut thayyibatu wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Artinya, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka. Quran Surah Al-A'raf ayat 157. Selanjutnya yang D, makanan yang didapatkan dengan cara batil, termasuk dalam makanan yang haram. Dalam Quran Surah An-Nisa ayat 29, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Quran Surah An-Nisa ayat 29. Ayat tersebut menjelaskan bahwa makanan yang diperoleh dengan cara batil atau dengan cara tidak benar, maka hukumnya haram. Walaupun makanannya itu halal, kategori halal seperti binatang sapi, kambing, ayam, itu kan kategori halal. Nah, kalau didapatkannya dengan cara yang tidak baik atau dengan cara batil, maka makanan tersebut akan menjadi haram. Misalnya, bagaimana cara mendapatkannya? Yaitu dengan cara mencuri, menipu, memalak, korupsi, memeras, dan sejenisnya, atau lain-lain sebagainya. Nah, kalau cara mendapatkannya seperti itu, maka makanan tersebut akan berubah statusnya menjadi makanan yang haram. Karena cara mendapatkannya pun tidak baik. Ya. Selanjutnya, yang ketiga, minuman halal. Minuman halal adalah minuman yang boleh diminum menurut ketentuan hukum syariat Islam. Adapun jenis-jenis minuman yang halal adalah yang pertama, tidak memabukkan. Yang kedua, tidak mendatangkan maldorot atau bahaya bagi manusia. Yang ketiga, tidak najis. Yang keempat, didapatkan dengan cara yang halal. Nah, yang keempat, lanjut, minuman haram. Apa sih itu minuman haram? Nah, yang A, minuman haram yaitu minuman yang memabukkan atau yang kita kenal dengan kata khomer. Adapun jenis minumannya, nih kita lihat hadis di sini. Dari Ibnu Umar, ia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap sesuatu yang memabukkan adalah khomer dan setiap yang memabukkan adalah haram. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi Rasulullah berkata, apa makanan apapun itu, minuman apapun itu yang memabukkan, maka disebutnya khomer. Dan yang memabukkan, kita makan atau kita minum, maka hukumnya menjadi haram. Apa sih itu haram? Haram itu apabila kita makan atau kita minum, kita mendapat dosa. Dan apabila kita tinggalkan, kita mendapat pahala. Seperti itu. Nah,
Berdasarkan hadis tersebut, maka pengertian khamr itu mencakup segala sesuatu yang memabukkan, baik berupa zat cair maupun zat padat, baik dengan cara diminum, dimakan, dihisap, atau disuntik ke dalam tubuh. Misalnya, ganja, narkotika, morfin, heroin, bir, arak. Itu kan termasuknya dalam minum-minuman yang memabukkan. Makanya itu minuman termasuk minuman haram. Nah, hukum Islam menegaskan bahwa mengonsumsi khamar baik sedikit maupun banyak hukumnya haram dan termasuk dosa besar. Itu jadi minumnya maupun sedikit ataupun banyak termasuk dalam kategori dosa besar. Ya. Yang B, minuman yang berasal dari benda najis atau benda yang terkena najis. Contohnya bagaimana? Misalnya, minuman yang berasal dari air kencing kucing. Nah, siapa yang doyan? Nggak ada kan? Ya, itu. Selanjutnya yang C, minuman yang didapatkan dengan cara batil atau tidak halal. Misalnya, minuman yang didapatkan dengan cara merampok, merampas, dan memeras. Itu termasuk dalam minuman yang haram. Selanjutnya yang kelima, manfaat mengonsumsi makanan dan minuman yang halal. Yang pertama, mendapat ridha Allah karena telah menaati perintahnya dalam memilih jenis makanan dan minuman yang halal. Pertama tuh mendapat ridhonya Allah. Yang kedua, memiliki akhlakul karimah karena setiap makanan dan minuman yang dikonsumsi akan berubah menjadi tenaga yang digunakan untuk beraktivitas dalam beribadah. Yang pertama ridho Allah, yang kedua memiliki akhlak yang baik atau akhlakul karimah. Yang ketiga, terjaga kesehatannya karena setiap makanan dan minuman yang dikonsumsi bergizi dan baik bagi kesehatan badan. Tuh, selain mendapat ridho Allah, memiliki akhlak yang baik dan terjaga pula kesehatan tubuh kita kalau mengkonsumsi makanan yang halal, makanan dan minuman yang halal. Yang keenam, akibat buruk dari makanan dan minuman yang haram. Apa akibatnya? Mengonsumsi makanan dan minuman yang haram akan menimbulkan akibat buruk bagi diri sendiri, orang lain, masyarakat, dan lingkungan sekitarnya. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, amal ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah dan doanya pun tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, makanan dan minuman haram bisa merusak jiwa, terutama minuman keras atau minuman khamar. Akibatnya bagaimana ketika kita minum minuman khamar? Nah, nih yang pertama, menyebabkan berbagai macam penyakit psikologis. Apa penyakit psikologis? Yaitu penyakit gangguan jiwa. Misalnya, gangguan daya ingat, gangguan mental, kegagalan daya pikir. Yang kedua, menimbulkan beban mental, emosional, dan sosial yang sangat berat. Dan yang ketiga, menimbulkan beban penderitaan berkepanjangan dan hancurnya masa depan. Yang ketiga, makanan dan minuman yang haram dapat mengganggu kesehatan tubuh. Misalnya, khamar dapat menyebabkan berbagai penyakit fisik, diantaranya tekanan darah tinggi, kanker, jantung, liver, sistem kekebalan tubuh menurun, serta merusak jaringan syaraf otak. Sangat rugi ya orang yang meminum minuman khamar itu. Selanjutnya yang keempat, menghalangi mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Maidah ayat 91 yang artinya,
Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat, maka tidaklah kamu berhenti. Nah, sekarang tugas kalian buat kesimpulan dari materi yang sudah kita pelajari di atas. Minimal 15 baris. Oke, buat kesimpulan minimal 15 baris. Ibu tunggu di WA grup. Ya. Sekian dan terima kasih. Sampai berjumpa kembali di video pelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.